Juventus pimpin perburuan Memphis Depay. Spekulasi masa depan Memphis Depay memasuki babak baru. Sang penyerang dilaporkan kini semakin dekat untuk bergabung dengan Juventus. Sejak musim lalu beredar kabar bahwa Barcelona ingin mendepak Memphis Depay. Sang penyerang dilaporkan tidak masuk dalam rencana Xavi di skuad Barcelona. Barcelona sendiri dilaporkan ingin menjual Depay di musim panas ini. Mereka butuh menyingkirkan sejumlah pemain agar mereka bisa mendaftarkan para pemain baru mereka. Dilansir dari Fabrizio Romano, Depay kini berpotensi besar pindah ke Italia. Juventus disebut-sebut jadi tim yang paling berpotensi merekrut Depay. Menurut laporan tersebut, ada banyak klub yang sebenarnya tertarik untuk mengamankan jasa dari Depay. Namun Juventus menjadi tim yang paling serius untuk mendatangkan sang winger. Ini disebabkan Juventus juga kekurangan penyerang. Mereka hanya mengandalkan Dusan Vlahovic dan Mohsin Kean pasca ditinggal Alvaro Morata dan Paulo Dybala. Juventus sendiri sangat membutuhkan penyerang yang luas seperti Depay. Depay juga kebetulan sangat tertarik untuk bermain di Liga Italia. Liverpool resmi perpanjang kontrak Harvey Elliott. Liverpool mengumumkan secara resmi kesepakatan perpanjangan kontrak pemain sayap serba bisa bernama Harvey Elliott selama 5 tahun hingga musim panas 2027. Pemain Inggris berusia 19 tahun itu bergabung dengan Liverpool dari Fulham pada Juli 2019 silam dan baru menandatangani kontrak barunya dengan The Reds setahun lalu. Usai menandatangani kontrak, Elliott mengungkapkan kebahagiaannya bisa terus bermain untuk klub masa kecilnya. Elliott menembus tim utama pelatih Jurgen Klopp musim lalu setelah tampil mengesankan saat menjalani masa peminjaman di Blackburn Rovers pada musim 2020-2021. Sementara itu, Klopp senang dengan perpanjangan kontrak tersebut. Dia menilai Elliott adalah pemain muda yang spesial karena sudah bisa memberikan dampak yang besar bagi Liverpool. Namun pelatih asal Jerman tersebut meminta untuk sang pemain terus berkembang dan belajar agar bisa memenuhi potensinya di masa depan. Musim ini, Elliott telah membuat 2 penampilan sebagai pemain pengganti. Tetapi dia memiliki peluang untuk tampil sejak awal lawan Crystal Palace karena beberapa pemain tengah cedera. Liverpool sendiri akan menjamu Crystal Palace di Anfield pada Senin pekan depan. Chelsea ngebet reunikan Thomas Tuchel dan Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea saat ini sedang mencari seorang striker baru dan nama Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona telah dikaitkan dengan The Blues dalam beberapa hari terakhir. Meski sebelumnya pemain asal Gabon itu telah mengungkapkan bahwa dirinya masih betah berada di Camp Nou, The Blues hingga saat ini masih berusaha untuk bisa memboyongnya ke Stamford Bridge. Tim London tersebut ingin mereunikan Auba dengan manajer klub saat ini yakni Thomas Tuchel. Dengan mereka pernah bekerja sama di Borussia Dortmund antara tahun 2015 hingga 2017. Pakar transfer Eropa bernama Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea masih mendiskusikan kemungkinan transfer dari Auba dari Barca. Namun selain sang striker, The Blues juga sedang bekerja untuk beberapa transfer lainnya. Aubameyang sendiri bergabung dengan Barcelona pada Januari lalu setelah kontraknya diputus oleh Arsenal. Dan ia langsung memberikan dampak positif untuk permainan tim Katalan lewat 13 gol dalam 23 penampilannya di Spanyol. Tetapi dengan situasi Barca saat ini yang mengharuskan mereka membuang pemain atau memangkas gaji sejumlah pemain untuk bisa mendaftarkan pemain baru mereka, itu membuat tim Katalan harus bekerja keras, sangat keras. Paris Saint-Germain selangkah lagi gait Fabian Ruiz dari Napoli. Setelah melepas Wijnaldum ke AS Roma, Les Parisiens kini mencari gelandang baru. Paris Saint-Germain tengah berupaya untuk menampungkan transfer Fabian Ruiz dari Napoli dalam waktu dekat. Pemain internasional Spanyol tersebut dikabarkan enggan untuk memperpanjang kontraknya di Naples dan ingin mencari tantangan baru di tempat lain. Berdasarkan juru transfer Eropa bernama Fabrizio Romano, PSG dan Napoli saat ini sedang mendiskusikan tahap akhir mengenai transfer Ruiz ke Parc des Princes. Dengan Keylor Navas kemungkinan juga masuk ke dalam kesepakatan. Dapat dipahami bahwa kiper asal Costa Rica itu ingin mencari klub baru setelah posisinya tergeser oleh Gianluigi Donnarumma. Ruiz awalnya diboyong oleh Napoli dari Real Betis pada 2018 silam.
Dan selama 4 tahun berada di Diego Armando Maradona Stadium, pemain berusia 26 tahun tersebut telah mencatatkan 22 gol dan 15 assist dalam 166 penampilannya di semua kompetisi. Dia juga turut mempersembahkan satu gelar yakni Coppa Italia pada musim 2019 hingga 2020. Demi Manchester United, Chicharito rela bermain tanpa digaji. Javier Chicharito Hernandez mengungkapkan bahwa dirinya dengan senang hati akan kembali ke Inggris jika mendapatkan panggilan dari Manchester United. Bahkan pemain berusia 34 tahun tersebut rela untuk tidak digaji jika Setan Merah membutuhkannya. United saat ini memang membutuhkan seorang striker setelah mereka kehilangan Edinson Cavani di musim panas ini. Dan The Red Devil kini hanya memiliki Cristiano Ronaldo dan Anthony Martial. Itu pun pemain asal Prancis juga absen karena cedera. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan United, mulai dari Darwin Núñez, Benjamin Sesko hingga yang terbaru Marco Arnautovic. Dan Chicharito telah mengakui bahwa dirinya bersedia untuk membantu Setan Merah andai dibutuhkan. Pemain internasional Meksiko tersebut memulai karirnya di Eropa bersama Manchester United pada 2010 ketika ia diboyong dari klub Meksiko bernama Chivas Guadalajara. Chicharito membela Setan Merah selama 5 tahun, namun di musim terakhirnya ia dipinjamkan ke Real Madrid. Selama waktunya di Old Trafford, Chicharito mencatatkan 59 gol dan 20 assist dalam 157 pertandingan. Ia juga mempersembahkan 3 gelar buat United, yakni 2 trofi Liga Primer dan 1 Community Shield. Merasa jadi korban kampanye hitam, Frenkie de Jong lapor ke serikat pemain. Frenkie de Jong mulai merasakan keanehan dari berita aneh yang beredar tentangnya. Gelandang asal Belanda tersebut bukanlah sumber masalah Barcelona pada bursa transfer musim panas 2022. Namun dari pemberitaan media di Catalunya dan Spanyol, Frenkie de Jong bisa terlihat berbeda. Media memberitakan de Jong memiliki sejumlah masalah dengan Barcelona. Dari keengganannya untuk dijual atau memotong gaji hingga keinginan klub untuk membawanya ke ranah hukum. Barcelona tengah menghadapi kendala terkait pendaftaran pemain sehingga berita negatif pun bermunculan. Penjualan de Jong dikabarkan bisa memuluskan langkah Barcelona untuk mendaftarkan para pemain baru mereka. Akan tetapi de Jong memang tidak ingin dilepas ke klub lain karena masih ingin membuktikan kemampuannya di Barcelona. Kejadian tersebut dimanfaatkan media Catalunya untuk mulai membardir pembaca dengan berita soal de Jong yang dilebih-lebihkan. Dilansir dari Mundo Deportivo, jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu pun merasa dirinya seperti menjadi korban kampanye hitam. De Jong pun lalu memperingatkan perserikatan pemain seperti Vipro dan ESA terkait kondisinya saat ini. Sang gelandang sendiri tidak akan mengubah rencananya meski telah menjadi korban kampanye hitam. De Jong akan tetap bersikukuh untuk bertahan di Barcelona, enggan peduli dengan permintaan klub tersebut. Niat mulia Gerard Pique main gratis ditolak Barcelona. Keuangan Barcelona masih tidak stabil jelang bergulirnya La Liga Spanyol 2022-2023. Kondisi tersebut membuat Gerard Pique mengambil tindakan mulia untuk membantu klubnya keluar dari masalah. Meski sedang mengalami masalah finansial, Barcelona tetap aktif mendatangkan pemain baru. Sederet nama anyar yang direkrut yakni Frank Kessie, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski, dan Jules Koundé. Barcelona terancam tidak bisa mendaftarkan para pemain anyar tersebut. Penyebabnya karena ada aturan finansial fair play dan salary cap yang diterapkan. Memangkas gaji pemain menjadi satu di antara solusi Barcelona untuk terlepas dari masalah tersebut. Pique menjadi satu di antara pilar yang gajinya dipotong untuk musim ini. Berdasarkan laporan Mundo Deportivo, Pique tidak menolak gajinya dipotong. Bahkan ia menawarkan diri kepada Barcelona tak perlu membayarnya sepeser pun sampai kontraknya berakhir. Hanya saja petinggi Barcelona menolak tawaran yang diajukan oleh Pique. Hal tersebut lantaran Blaugrana ogah mengakali aturan secara tidak profesional. Petinggi Barcelona lebih memilih untuk memotong gaji Pique selama 2 tahun ke depan. Kedua belah pihak kabarnya sudah sepakat dengan hal itu. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum.
Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.